Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghaniyil mutlaq, wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi alal itlaq, sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, al faizina ila maqamatil asbaq. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Syaikhan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, kepala lingkungan di tingkat RT dan juga RW, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih bisa hadir. Tentunya kita sudah diberikan kesehatan dengan kehadirannya. Tentunya kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, bermuajahah secara rutin dalam rangka pengajian setiap minggu pagi, setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa dipenuhi dengan rahmat, ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah kita, sebagai pembimbing ruhani kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimasukkan ke dalam kaumnya, menjadi kaum yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kaum yang senantiasa menjaga amanah yang sudah diberikannya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan dengan fikih, tapi fikihnya fikih pandemi, atau melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwa fikih dalam situasi yang seperti sekarang adalah fikih dalam rangka la dororo wala diroro, tidak boleh menularkan, tidak boleh tertular, didasarkan kepada kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak atau mencegah kerusakan atau mengurangi kematian itu lebih diprioritaskan, muqaddamun ala jalbil masalih, daripada menarik kemaslahatan. Kemaslahatan salah satu contohnya adalah sholat berjamaah. Itu maslahah. Maslahah itu artinya kebaikan. Ada kebaikan di dalamnya, ada anjuran di dalamnya untuk berjamaah. Bahkan Jum'ah itu menjadi sebuah hal yang wajib di dalam perilaku sholat fardu kita seminggu sekali.
maka Jum'ah diwajibkan. Tapi karena kita sedang kena penyakit, maka kita dianjurkan untuk tidak ke masjid, untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Kenapa? Karena sakit. Karena syarat sah Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, kita sudah Islam. Yang kedua al-hurriyah, bebas merdeka, independensi, tanpa tekanan kita bisa melakukan Jum'ah, kita juga masuk di dalamnya. Al-bulugh, dewasa, kita juga sudah dewasa. Al-aqlu, berakal sehat, tidak gila, tidak ayan. Kita juga termasuk di dalamnya. Kemudian az-dzukura, kita laki-laki, kita juga laki masuk di dalamnya. Berarti perempuan tidak wajib, tidak menjadi syarat sah Jum'ah. Kemudian berikutnya as-sihhah, sehat. Jadi syarat mutlak di dalam sahnya Jumat itu sehat. Walhasil orang sakit tidak usah Jumatan. Yang terakhir al-istiton, dia mukim di situ minimal 3 hari, batasan para ulama. Kemudian digarisbawahi tentang sakit. Siapa orang yang sakit? Di sini wama al-marid wa man fi ma'nahu, dan orang yang di dalam makna sakit adalah kalju' wal 'atshi wal 'arri wal 'urri wal khaufi minadz zulmati wa atba'ihim. Orang yang sakit itu diantaranya orang yang kelaparan, orang yang kehausan, orang yang tidak punya baju, atau apabila dia pakai baju bawaannya gerahnya di sana sampai harus telanjang. Itu ngori. Wal khauf, atau orang yang takut khawatir ada yang menzoliminya. Apabila dia Jumatan maka dia pasti berantem dengan orang itu. Nah, untuk mengurangi itu, untuk menghindari itu semua, kita tidak usah Jumatan. Bahkan hujjatu adamil wujub, argumentasi tentang tidak adanya kewajiban alal maridi atas orang yang sakit, sebagaimana hadis yang sudah diungkapkan, yaitu al-jum'atu wajibatun, Jum'ah itu wajib ala kulli muslimin, atau setiap orang Islam, illa ala arba'atin, kecuali atas 4 orang. Yang pertama abdun, hamba sahaya, mamlukun, yang dimiliki oleh majikannya. Kemudian yang keduanya wamro'atun, perempuan, wasobiyun, anak kecil, apalagi anak kecil belum disunat, wa maridun, dan orang sakit. Itu yang dimaksud daripada orang sakit itu adalah fi ma'nal marid mambihi ishalun wala yuqaddaru ala dhabti nafsih. Orang yang selalu keluar kotoran, mohon maaf apabila dia kentut, dia keluar kotorannya, sehingga kemungkinan mengotori masjid. Wala yuqaddaru ala dhabti nafsi, dan dia tidak ada kemampuan untuk menahan itu semua. Wa yakhsha wa yukhsha, dan ditakutkan talwizal masjid, mengotori masjid. Wa dukhuluhu, dan masuknya dia al masjidah, ke dalam masjid, wal halatu hadhihi, dalam keadaan seperti ini, haramun, haram, dilarang. Sarraha bihir Rafi'i, telah menjelaskan Imam Rafi'i
fi kitab asy-syahadah, di dalam kitab asy-syahadah. Wa qad sarrahal mutawalli, dan sungguh telah menjelaskan juga sapa al mutawalli, imam mutawalli, bisuqutil jum'ah, dengan gugurnya jum'ah, anhu, dari orang itu. Bahkan walau khasya 'alal mayyit, apabila ditakutkan atas jenazah mayit, al-infijaru au li ghairihi, khawatir semakin rusak mayit itu, au taghayyurihi, atau juga berubah semakin bau, kana uzran fi tarkil jum'ah, itu akan menjadi uzur untuk bisa meninggalkan jum'ah. Falyubadir, maka segeralah untuk tajzizihi, mengurusi mayit yang dalam kondisi seperti tadi, dan dia wadafnihi, menguburkannya terlebih dahulu, lalu meninggalkan jum'ah. Atas beberapa keterangan ini para ulama memberikan kias tentang, kiasnya kias aulawi. Kalau kias ada 9, ini aulawi. Aulawi itu yang lebih tinggi. Artinya contoh aulawi itu adalah seperti wala taqul lahuma uf, jangan kau katakan kepada kedua orang tua uf. Uf itu penolakan terhadap perintah. Apalagi kalau memukul boleh, berarti apalagi memukul, kan gitu maksudnya. Apalagi menyakiti, apalagi membiarkan orang tua mati. Nah, tadi dengan alasan misalnya dia khawatir mengotori masjid, itu tingkatannya lebih rendah daripada menularkan penyakit yang menyebabkan kematian bagi orang lain atau dirinya, maka itu mimbabi aula. Apalagi, gitu maksudnya. Mengotori masjid saja boleh tidak Jumatan, apalagi menularkan penyakitnya kepada orang lain, atau penyakit dirinya semakin parah apabila bertemu dengan orang lain, maka dia haram ke masjid, gitu. Menurut Imam Rafi'i dan Imam Mutawalli, gugur Jumatannya. Nah, maka dari itu para ulama sekarang di Indonesia sepakat, gitu maksudnya, untuk orang yang sakit tidak usah ke masjid, tidak usah Jumatan. Jumatan aja nggak usah, apalagi ke masjid berjamaah seperti biasa, begitu. Jadi ya ya sakit di sana yang kira-kira mengurangi derajat dirinya. Artinya kemungkinan ini bisa menularkan sehingga semakin parah dan semakin parah, atau penyakit dirinya semakin parah, maka dia tidak usah Jumatan. Ya kita ngukur diri saja, atau rekomendasi dari dokter. Nah itu maksudnya, begitu. Nah sekarang ada istilah atau ada pemahaman bahwa kenapa isolasi mandirinya, isolasinya itu 14 hari, gitu maksudnya, gitu. Kenapa 14 hari? Ya karena itu rekomendasi dari dokter pertama. Yang keduanya berkaitan dengan ya hadis Nabi kan, bahwa barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jum'ah berturut-turut, maka minal murtaddin, termasuk orang yang murtad. Jadi kan cuma 2 Jum'ah, ketiganya Jumatan, gitu maksudnya, gitu. Logikanya 14 hari kan 2 minggu, berarti 2 Jum'ah, jangan sampai yang ketiganya, begitu. Kecuali dalam kondisi sakit, berjum'ah, tidak Jumatan juga tidak ada masalah, gitu maksudnya, begitu kira-kira. Jadi ini sih kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi yang jelas adalah rekomendasi dokter 14 hari. Nanti bisa di swab lagi, kemudian misalnya negatif, berarti sudah boleh Jumatan, gitu.
tapi tetap jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Nah, itu dilakukan karena itu adalah satu hal yang ya rekomendasi dari dokter yang bisa menularkan. Jadi illatnya adalah jangan sampai menularkan dan juga jangan sampai tertular. La dharara wala dirara. Jadi saya pikir ini tujuannya apa? Maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kan ada 5. Menjaga agama, kan begitu? Menjaga akal, menjaga jiwa supaya tidak terjadi kematian, menjaga keturunan, juga menjaga harta benda. Menjaga agama apa kaitannya? Lah bayangkan kalau misalnya sekarang umat Islam banyak yang tertular, mati, berarti umat Islamnya semakin sedikit. Berarti agama tidak bisa terjaga, kan begitu? Itu artinya. Maka lebih baik saya pikir patuhilah, kan begitu. Karena kadang sebagian masyarakat kita ada yang tidak yakin, begitu maksudnya. Ada yang nggak yakin, terus bagaimana ke Jumatan? Nah ini persoalannya. Orang ada ini fikih yang menjelaskan tentang hal ini. Tadi gambarannya adalah mengotori masjid saja yang bisa dibersihkan kemudian itu tidak usah Jumatan, apalagi menularkan penyakit yang kemudian disinyalir bisa membuat terjadinya kematian. Maka ya tidak usah Jumatan. Yakin tanggung jawab dunia akhirat, orang fikih menjelaskan itu kok. Kan nggak usah repot kita. Jadi artinya tapi saya pengen Jumatan gitu maksudnya. Nah ini kita harus menahan diri bahwa ibadah kita itu bukan berdasarkan nafsu tapi berdasarkan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi, kan begitu. Artinya ya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan ilmu, kehidupan akhirat juga dengan ilmu, ingin mendapatkan duanya dengan ilmu. Udah ilmunya menjelaskan seperti itu. Bahkan dulu kan begitu, pada zaman Nabi pernah terjadi, ya itu. Ada 2 riwayat sebenarnya tentang azan yang kemudian ya riwayat yang pertama adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan ketika itu terjadi banjir, itu maksudnya banjir yang luar biasa sehingga jalan untuk ke masjid itu banyak lumpur karena di sana kan pegunungan gitu, banyak bukit sehingga lumpurnya ke bawah semua sehingga mereka sulit untuk ke masjid begitu. Lalu waktu itu diperintahkan azan seperti biasa, pas hayya 'alas shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Namun dari hadis Ibnu Umar azan seperti biasa sampai selesai, tapi di akhirnya kemudian ditambah dengan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Sholatlah di tempat pondokan-pondokan, tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Artinya pemberitahuan waktu sholat itu wajib dilakukan, tetapi sholatnya tidak wajib untuk dilakukan. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi yang itu cuma banjir gitu, maksudnya banjir. Artinya mungkin bagi kita sekarang banjir ya bisa jadi apabila banjir sampai 2 meter, naudzubillah sih ya. Di kita ya tidak usah Jumatan gitu maksudnya begitu. Itu banjir yang mungkin ya tidak mematikan lah. Ini sebuah penyakit yang disinyalir bisa mematikan, kan gitu maksudnya, dengan cepat. Maka itu menjadi mimbabi aula, bab apalagi itu bahkan apabila mematikan ya tidak usah ke masjid, kan gitu, tidak usah laksanakan sholat Jum'ah. Nah artinya juga bagi kita bahwa
cara beribadah yang sudah digariskan ini merupakan cara ibadah sesuai dengan fikih kita. Bahkan mungkin sebagian orang itu ada yang masih menentang tentang jaga jarak sholat, seperti dia tetap masih rapat dan sebagainya begitu. Ada sebagian masjid, sebagian musola yang memperlakukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita ambil dari beberapa pendapat imam madhab, dalam madzhabul arba'ah itu yuwafikuna, mereka para ulama 4 mazhab itu sepakat ala taswiyatis sufuf, bahwa rapatnya barisan itu mustahabbah, disunnahkan, dianjurkan, tidak menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Karena hadisnya juga sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholat. Cuma menyempurnakan sholat, gitu maksudnya. Nah sekarang kondisinya lagi wabah seperti ini, maka dianjurkan oleh para ulama untuk jaga jarak. Maka lakukan itu, karena hal itu tidak menjadi hal pokok, maksudnya begitu. Kadang kita begitu, merasa bahwa ini yang paling baik gitu maksudnya. Tapi hal lain yang lebih besar, menjaga diri kita dari kematian, menjaga diri kita dari kehancuran. Ada lagi bahasa begini, mau waktunya mati mati kan gitu maksudnya. Begitu. Nah ini salah juga kan gitu maksudnya. Nah ini namanya kita seakan-akan tidak ikhtiar. Karena akidah kita itu tidak seperti itu. Kita wajib mengikhtiari keberlangsungan hidup kita. Kita wajib gitu maksudnya. Persoalan nanti sudah ditentukan, itu persoalan lain. Cuma kan begitu katanya, contohnya itu dia orangnya bersih, resik, rajin olahraga, ngerokok juga kagak gitu maksudnya. Tapi kok kena juga. Inilah biqadratillah, kekuasaan Allah. Jadi jangan dikembalikan kepada udahlah kita mah biasa aja gitu maksudnya. Tinggal pasrah saja gitu kepada Allah. Betul, bagus. Kepasrahan diri kita, janganlah kepasrahan seperti orang yang mau bunuh diri. Kan gitu maksudnya. Orang sudah dikatakan di situ tuh banyak ular, kenapa kita masuk gitu maksudnya. Kan gitu. Ada tulisan misalnya kan biasanya di gardu listrik, apa tuh, dangerous kan begitu, bahaya kan gitu maksudnya. Besar kan tulisannya begitu. Terus kita itu membuka itu, ngotak-ngatik main di situ. Ya itu namanya bunuh diri, kan gitu maksudnya. Orang misalnya nih, apabila dalam perlintasan kereta api kan ada tulis di palang, kita diterobos gitu. Pas di tengah jalan kereta api mesin mati. Nah itu termasuknya itu yang seperti itu tuh. Kita mau seperti itu. Nah itu namanya bunuh diri. Orang sudah ketika kereta lewat dilarang jalan, kita berhenti dulu, kita nerobos gitu maksudnya. Nah ini kita nggak boleh. Yang seperti itu tidak boleh gitu maksudnya. Sudah tahu itu wilayah merah, zona merah, nah kita tidak boleh masukkan begitu. Idza sami'tum bit-ta'un, jika kalian mendengar tentang wabah, tentang ta'un dalam sebuah bi'ardin, dalam sebuah negeri, ya fala tadkhuluha, jangan masuk di dalamnya, kan gitu maksudnya. Namun apabila daerahmu yang kena, ya fala takhruju minha, jangan keluar dari daerah itu. Artinya ya kita tidak boleh tertular, tidak boleh menularkan kepada orang lain. Sengaja misalnya kita pergi, sudah divonis oleh dokter jangan kemana-mana, dia kemana-mana. Bahkan melakukan mu'asyarah ma'an nas, bergabung dengan ini bahaya. Nah itu. Nah ini ya. Jadi istilahnya udahlah kita ikuti saja gitu maksudnya. Tapi kan ini ke pasar boleh, tapi ke masjid nggak boleh gitu maksudnya, begitu. Ya terserahlah, kan gitu jadinya. Jadi persoalannya adalah bahwa tentang hukum seperti ini gitu maksudnya, ya tentang hukum seperti ini sudah diatur sedemikian rupa. Artinya
kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Itu salah satu upaya dari sekian upaya yang mungkin yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan, pengurangan. Persoalan nanti kemudian kita terkena, naudzubillah min dzalik, kita misalnya saking kencangnya virus, saking kuatnya virus, kemudian kita terkena juga, ya itu sih sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar, salah satunya melakukan kunut nazilah, kan begitu. Karena ada sebuah ini kunut sampai kapan gitu maksudnya. Nabi pernah melakukan kunut sebulan penuh gitu maksudnya. 1 bulan ketika terjadinya banyak para sahabat dari huffazul Quran, ahlul qurra itu meninggal dunia, dibunuh oleh kaum kafir pada saat itu melakukan dulu itu ketika Rasul sering mengirimkan ahli Quran dikirimkan ke daerah apa itu sampai 70 orang yang mati, yang wafat. Nah itu Nabi bersedih, kemudian kunut nazilah selama sebulan. Itu kejadiannya sudah, gitu maksudnya. Kejadiannya sudah terjadi, gitu maksudnya. Nah, kunut yang pernah dilakukan oleh Nabi juga ketika lahirnya Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau juga kunut, gitu maksudnya. Lama kunutnya 2 bulan itu hampir. Apabila ingat kunut terus setiap sholat, gitu maksudnya. Nah itu kejadiannya belum terjadi, tapi Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah nanti cara meninggal kedua cucunya itu diracun dengan yang satunya dipenggal kepalanya. Nah ini Nabi sudah tahu untuk melindungi kunut itu proteksi, ya minimal mengurangi gitu maksudnya. Mungkin ketika dipenggal tidak terasa sakit dan sebagainya, wallahu a'lam kan. Katanya dalam sejarah itu hampir katanya sebulan itu kepalanya digantung itu masih dalam keadaan baunya wangi, bersih dan sebagainya. Ini mungkin salah satu berkah dari doa dari Nabi kan begitu. Kejadiannya belum tapi Nabi sudah dikasih tahu. Nah ini kunut yang kita lakukan, makanya Imam Syafi'i itu berijtihad. Kita pun tidak tahu kejadian yang akan datang, tidak akan tahu, maka mengatakan sunnah melakukan kunut subuh. Nah ini alasannya dalam Subulus Salam itu diterangkan ada tuh pengambilan ijtihadnya Imam Syafi'i itu caranya begitu. Di antara salah satu alasannya. Jadi ada 2 kejadian ini yang tidak mungkin kita kejadiannya sudah berlangsung atau kejadiannya sesuatu yang akan datang. Untuk melindungi itu semua maka melakukan kunut. Nah itu. Maka apabila ada yang kunut nazilah, ya zuhur kunut, asar kunut, ya sudah tidak usah diomongin gitu maksudnya. Ini mungkin salah satu upaya untuk mempercepat supaya wabah ini cepat berakhir kan begitu. Persoalan diterima dan tidak itu persoalan nanti, itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha dan berdoa. Jadi artinya sekali lagi fikih yang dipakai oleh kita adalah fikih fikih pandemi. Karena fikih itu sebenarnya kalau kita lihat itu kita pahami itu ada 3. Ada fiqhul aqliyah, fikih minoritas. Sholat Jumat mungkin wajib di daerah normal, harus 40 orang. Di daerah jangan jauh-jauh, daerah Papua. Saya punya teman, sering saya ceritakan ini. Punya teman pernah ditugaskan, dia guru agama dari Jakarta, kemudian masuk dalam pilih nominasi guru terdepan, gitu maksudnya, guru di garda terdepan. Itu beliau dikirimkan ke sana ke Manokwari. Itu mandi saja itu kalau mau Jumatan itu pun jaraknya kurang lebih 30 km baru ada air. Ke kota gitu maksudnya. Harus ke kota dia.
harus ngasih surat dulu. Kalau sekarang ada SMS itu, aduh sinyalnya lemah. Sebelumnya harus kasih surat. Nanti Jumatannya di mana? Nah itu maksudnya luar biasa ini. Ngumpulin orang. Beliau bertanya sama saya, gimana ini Mas, katanya kalau misalnya saya Jumatan cuma 20 orang, di bawah 40 sah, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya li'i'la'i kalimatillah, dan syiar agama Allah. Nggak apa-apa, laksanakan. Harus dikasih surat dulu Ji, nanti Jumatnya di sana ya. Nggak ada masjid. Jadi adanya tempat balai seperti biasa dipergunakan untuk Jumat. Ini namanya fiqhul akliyah, fikih minoritas yang jarang dipakai dalam kondisi itu. Termasuk keadaan kita kelaparan di tengah hutan, tidak ada makanan. Apabila tidak makan bangkai, maka kita menjadi mati. Maka untuk menyambung hidup boleh makan bangkai. Untuk nyambung hidup gitu maksudnya. Karena tidak ada makan lagi kecuali bangkai itu. Ya tapi tentunya jangan banyak-banyak kan begitu. Makan bangkai sampai habis 1 ekor kambing. Ini bukan. Nah, itu untuk ini aja, untuk nyambung hidup. Kemungkinan secara medis kita masih bisa hidup apabila makan itu gitu maksudnya. Nah itu namanya fikul akliyah, fikih minoritas yang mungkin kita jarang terjadi. Ahyanan, kadang-kadang itu maksudnya. Tidak usah selamanya dipakai. Nah itu begitu. Artinya ya dalam kondisi itu ya kita harus senantiasa paham tentang hal itu. Kemudian fiqhul aulawiyah, fikih keutamaan. Kita boleh mengambil yang utama kan gitu maksudnya. Kayak dalam haji itu kan ada tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 dilakukan. Jadi dia ke Mina dulu, bukan langsung ke Arafah. Jadi tanggal 8 berarti berangkatnya tanggal 7 dia. Tanggal 7 sore itu 7 Dzulhijjah dia berangkat ke Mina. Karena Nabi melakukan itu gitu maksudnya. Tapi itu hal yang sunnah, hal yang utama dalam ibadah haji. Kalau wajibnya di Arafah. Nah, itu ke Mina dulu baru ke Arafah. Nah, yang biasanya itu ke Arafah langsung. Jadi tanggal 8 tuh ke Arafah. Tapi dia pas malam pas tanggal 8 itu malam itu ada di Mina. Ya tentunya beribadah juga di situ, melakukan hal-hal yang sunnah. Lalu kemudian sorenya ya pas masih tanggal 8 juga sorenya ke Arafah untuk melakukan wukuf nanti besoknya kan gitu. Itu namanya tarwiyah. Karena di situ tarwiyah itu di sebuah tempat yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih ragu tentang diperintahkan untuk menyembelih mengorbankan Ismail putranya. Karena disebut tarwiyah. Tarwiyah itu hari keraguan, yaumut tarwiyah. Kalau yaumuz zina tanggal 7-nya disebut yaumuz zina, hari bersiap-siap untuk melakukan tarwiyah. Dari tarwiyah kemudian ke yaumul Arafah, hari Arafah. Nah itu boleh kita pakai itu, tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau zaman dulu katanya gitu, karena tidak difasilitasi oleh pemerintah, memang tidak difasilitasi karena dulu rawan jalannya kan gitu maksudnya, begitu. Sehingga harus jalan kaki dari Mina ke Arafah, ya lumayan lah, sekitar ya kurang lebih 5 kilo lah gitu maksudnya. Jalan kaki gitu maksudnya. Panas, bukan persoalan kayak di kita. Oh bisa mampir di warteg, bisa mampir di warung kuningan kan begitu. Sulit di sana gitu maksudnya. Nah itu. Nah tapi sekarang ya bisa naik mobil gitu. Waktu zaman saya naik mobil kita ditawari juga. Tapi pemerintah tidak menyelenggarakan gitu maksudnya. Memang tidak menyelenggarakan, harus keluar duit lah. Lagi don mahal itu. Biasanya itu paling berapa real gitu, perjalanan itu paling 10 real, itu sampai 100 real Ji. Perjalanan itu naik mobil 100 real dimintanya begitu. Kalau rombongan pakai bus itu ya 50 real lah begitu. Nah itu lebih dari berapa kali lipat itu. Lah 50 dikali 4.000 berapa itu? Lumayan kan?
200.000 gitu. 200.000 ya perjalanan yang sebentar banget itu padahal gitu. Kalau naik mobil ya paling setengah jam nggak nyampe kayaknya lah gitu. Nah itu jadi artinya itu fiqhul aulia, boleh kita ngambil yang utama tapi lihat kondisi kan gitu maksudnya. Nah termasuk ada lagi fiqhul maqasid, fikih yang didasarkan kepada tujuan-tujuan. Nah tadi seperti fikih kita sekarang itu fikih pandemi dengan tujuan untuk mengurangi penularan kita pakai masker. Nah lagi pembahasan ada orang yang masih belum yakin anggota sujud itu ada 7. Itu ternyata pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Rafi'i cuma 1 anggota sujud itu. Apa? Cuma dahi doang, jidat doang. Walaupun memang perdebatan di sini jidat itu memasukkan hidung apa tidak. Ada dua ulama ini, dua kubu besar. Sama-sama mazhab Syafi'iyah. Ada yang menyatakan harus dengan hidungnya, ada yang menyatakan tidak usah, hidung tidak wajib. Maka pakai lisam. Lisam itu masker ya, bahasa Arabnya lisam itu boleh pakai masker, apalagi dalam tujuan kita khawatir adanya virus di masjid misalnya. Ada virus di lantai, kita tidak tahu. Tapi kan kita udah bawa sajadah sendiri kan gitu maksudnya. Ya silakan, apabila nggak yakin ya tinggal dibuka, nggak usah repot-repot gitu maksudnya. Tuh ada 2 kaul ini pilihan yang kita bisa ambil. Kita keputusannya mau pakai masker atau tidak. Nggak usah menyalahkan yang pakai masker, dianya tidak pakai masker. Nggak usah menyalahkan orang yang tidak pakai masker, dianya pakai masker. Jadi nggak usah ribut, maksudnya begitu. Toh fikih ini ada dua-duanya, begitu. Ya, yang salah itu yang nggak mau sholat itu. Jadi istilahnya marilah kita bersama-sama dalam hal ini mengikuti, memahami bahwa ibadah kita disertai dengan ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Nah, kemudian tentang persoalan bagaimana sih sebenarnya ini kebijakan ini, apakah DKM yang mengeluarkan, apa tingkat pemerintahan RT RW atau siapa, kan gitu maksudnya. Ya kalau misalnya di masjid ya yang mengeluarkan adalah DKM, yang tentunya DKM juga tidak semena-mena mengikuti perkembangan kebijakan dari sekarang. Ada DMI kan, ada Dewan Masjid Indonesia, yang ya kita ikuti saja. Toh mereka itu banyaklah para ulama, para asatidz yang tidak mungkin membuat sebuah keputusan yang merugikan umat Islam. Itu aja. Toh bisa dikontrol di mana-mana kan gitu maksudnya. Dan mereka juga punya alasan apabila mengeluarkan kebijakan. Kalau persoalan-persoalan istilah, boleh nggak sih DKM dikatakan penguasa? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Dia kan yang diberikan kekuasaan untuk mengatur, mengelola masjid oleh jamaah, kan gitu maksudnya. Jadi jangan dianggap penguasa itu hal yang menguasai otoriter, bukan. Jadi dialah yang diberikan kekuasaan untuk mengelola masjid, terutama kebijakan-kebijakan yang bersifat vital, kan gitu maksudnya. Kebijakan tentang bagaimana masjid ini supaya bayar listriknya lancar, kan itu kan vital gitu maksudnya. Lah bagaimana kalau lagi sholat itu kita listrik mati, AC mati, lagi gerah, jadi nggak ada yang mau ke masjid, kan begitu. Jadi hal-hal yang kayak begini perlu diangkat, perlu dinizam ya, perlu diatur, perlu dikelola. Karena hal yang baik kalau tanpa dikelola itu ya, bahkan dalam satu kaidah kan Imam Ali atau sahabat Ali menyatakan bahwa sesuatu yang buruk yang dikelola dengan baik itu akan sukses dia. Begitu. Walaupun hal yang buruk, suatu hal yang baik tapi tidak dikelola dengan baik akan menjadi hal yang buruk. Maka diharapkan sesuatunya baik, masjid kan baik, mengelola masjid itu baik, dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah kebaikan, kan gitu ibaratnya. Artinya kadang kita terkalahkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang di luar Islam. Mereka mengatur luar biasa,
mengatur tentang, mohon maaf, gereja. Dulu saya waktu masih kuliah itu kan saya kuliah di perbandingan agama. Itu saya prakteknya itu waktu itu dialog dengan orang Kristen tentang kristologi, ada mata kuliah kristologi, tapi dosennya dosen Islam. Itu saya disuruh ketika masuk ke gereja itu harus ada izin juga, tapi kita tidak masuk gereja, mereka yang keluar, kita dialog. Pengaturan di sana seperti apa? Luar biasa rapinya, Pak. Luar biasa rapinya. Bahkan gereja itu sejak dulu katanya itu bisa mampu mengatur perekonomian mereka. Jadi di kalangan orang-orang Kristen itu luar biasa, Pak, saling membantunya. Saya membayangkan kalau zakat bisa dikelola oleh masjid yang bagus, itu bisa menghidupi orang-orang di sekitar masjid, orang-orang Islam. Mereka bayangkan itu minimal, Ji, walaupun seminggu sekali. Ya kita kan ada Jumatan ya. Itu minimal itu orang zaman dulu gitu, waktu tahun 95 saya itu di Bandung, itu apa namanya, ya itu di gereja apa itu namanya, lupa saya. Itu dulu per orang itu 50.000 dulu, dan itu kayak wajib gitu maksudnya. Iya, itu luar biasa itu. Itu dikumpulkan sekali acara itu, sekali acara gereja setiap minggu itu jutaan itu, dan itu nyata real, itu luar biasa. Jadi mereka hidup, jadi kiainya di sana hidupnya luar biasa mewahnya gitu maksudnya. Cukup kalau dikata-kadang, iya, kadang ustadz dikasih amplop 200.000 aja diributin gitu maksudnya. Jadi tapi saya nggak ngeluh ya, enggak. Jadi kirain ngeluh lagi. Nah itu artinya kalau perbandingan dengan mereka itu jauh kemana-mana. Terus apabila ada kematian itu luar biasa. Ini hero untuk membantunya itu luar biasa, Pak. Bahkan ketika dakwah mereka itu, ya itu. Ini saya mempelajari itu waktu saya masih kuliah itu S1 itu. Itu artinya ya kita ngambil lah, ini pengaturan yang luar biasa. Makanya kata sahabat Ali, hal yang buruk dikelola dengan baik akan menjadi baik, terkalahkan gitu. Nah kita harapkan hal yang baik dikelola dengan baik, itu akan menjadi super baik kan gitu maksudnya. Nah ini artinya dalam hal ini ya kepatuhan kita terhadap aturan-aturan yang kita ikuti, insya Allah tidak akan merugikan kita, termasuk yang sekarang. Sekali lagi kita tujuannya meninggikan agama Allah. Bayangkan kalau misalnya sekarang umat Islam banyak yang terkena, itu maksudnya karena tidak patuh terhadap aturan. Lama-lama kan semakin punah. Yang dulu menjadi mayoritas bisa jadi menjadi minoritas, dan itu bisa jadi terjadi gitu maksudnya. Nah maka dari itu ya marilah bersama-sama mematuhi itu semua untuk menjaga agama kita, keberlangsungannya, menjaga keturunan kita. Kita kalau misalnya tiba-tiba naudzubillah meninggal terkena Covid, anak-anak kita masih kecil, kasihan kan mereka. Kita tidak boleh meninggalkan mereka dalam keadaan dzurriyyatan di'afa, menjadi generasi yang lemah, khaufu alaihim, yang menakutkan atas mereka. Kita lihat, aduh masya Allah, sedih kan gitu maksudnya. Tetapi itu semua apabila ada orang yang sudah terkena, ya jangan stigmatisasinya berlebihan kan gitu maksudnya, sampai dicuekin sehingga dia mati lagi. Nggak boleh. Kita harus ngasih support kepada mereka yang kebetulan keluarganya, istrinya, anaknya atau tetangganya jangan sampai menjadi ya merasa tidak semangat hidup. Jangan seperti itu, karena tidak selamanya kan gitu maksudnya. Bahkan ada satu pakar kan gitu, bahwa ketika orangnya meninggal ya sudah, virusnya meninggal, katanya mati juga katanya begitu. Ya kita kan tidak tahu juga. Artinya jangan sampai kemudian orang-orang yang dekat dengan almarhum yang sudah meninggal itu kita jauhi sampai selama-lamanya, kan nggak boleh juga. Orang dalam batas medis saja 14 hari kan untuk isolasi diri kan begitu. Apabila memang dia tidak positif kan begitu, apabila dia negatif.
Jadi apalagi kan, jadi kita jangan sampailah hidup bermasyarakat yang kemudian dia umat Islam juga, orang Islam juga harus kita jaga. Maka dari itu ya mari bersama-sama dalam hal ini pertama bahwa fahami bahwa fikih pandemi itu memang ada. Fikih pengaturan cara beribadah seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh para ulama itu ada alasannya, ada dalilnya, ada makalah baik dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat ataupun para ulama tabi'in. Ada formulasinya. Jangan takut, itu ada, gitu maksudnya. Kemudian pengaturan tentang pengelolaan segala sesuatu ya kita sepakatilah demi kemajuan kayak mengatur masjid, mengelola masjid dan sebagainya ya diatur sedemikian rupa supaya masjid kita terutama kan gitu maksudnya Masjid Muhajirin semakin baik, semakin maju, semakin banyak jamaahnya kan begitu. Dan juga tentunya kita semakin banyak untuk melakukan syiar Islam kesempatannya. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan dan dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.